Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi di channel Dandi Wardana. Nah, teman-teman sekalian, di kesempatan kali ini saya ingin kembali berbagi informasi terkait mengenai informasi bantuan sosial dan informasi-informasi yang bermanfaat lainnya. Nah, teman-teman sekalian, kesempatan kali ini saya ingin berbagi terkait mengenai DTKS. Mungkin banyak di antara kita, teman-teman, yang ingin mendapatkan bantuan sosial, tetapi terkendala dengan DTKS. Banyak mungkin yang kemudian melakukan pendaftaran ataupun ingin mendapatkan bantuan sosial, tetapi ketika ditanya apakah masuk DTKS, maka kemudian dia bingung dan dia tidak tahu bagaimana DTKS itu, bagaimana cara kita agar kemudian terdaftar di DTKS itu. Maka kesempatan kali ini teman-teman sekalian, saya ingin berbagi informasi terkait mengenai DTKS. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana penjelasannya? Simak terus video ini agar kemudian teman-teman mendapatkan informasi yang lebih jelas. Nah, teman-teman sekalian, bantu saya untuk mengembangkan channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman yang lain agar mereka tahu informasi ini. Nah, baik, kita lanjut teman-teman sekalian. Apa sih sebenarnya DTKS itu? Jadi DTKS ini adalah kepanjangan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, yang mana DTKS ini adalah data induk yang berisi pemerlu kesejahteraan sosial, kemudian penerima bantuan sosial, kemudian pemberdayaan sosial, dan yang terakhir adalah potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Jadi teman-teman sekalian, DTKS ini menjadi data acuan untuk mendapatkan bantuan berupa PKH, BPNT, PBIJK, dan bantuan-bantuan yang lainnya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau mendapatkan bantuan dari pemerintah, baik berupa yang tadi yang sudah saya sebutkan, mulai dari PKH, BPJS, gratis, dan kemudian PIP dan lain sebagainya, maka teman-teman harus terdaftar di DTKS. Karena memang semua bantuan sosial itu datanya diambil dari DTKS ini. Jadi kalau mau mendapatkan bantuan sosial dan bantuan-bantuan yang lain, ya harus lewat DTKS ini. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana sih sebenarnya cara agar kemudian kita terdaftar di DTKS ini? Nah, cara untuk terdaftar di DTKS ini, teman-teman sekalian, yang pertama adalah ya kita harus melakukan pengusulan melalui desa kelurahan kita ataupun usulan dari RT-RT di desa kita. Jadi bisa kemudian nanti misalkan kalau kita misalkan mau mendaftar di DTKS, maka kemudian kita melapor ke ketua RT atau bisa juga langsung datang ke desa kelurahan untuk melakukan pendaftaran ataupun pengusulan untuk masuk ke dalam DTKS. Nah, dari data teman-teman itu nanti dikumpulkan, kemudian dimusyawarahkan di desa untuk dimasukkan ke dalam DTKS. Apakah memang layak masuk DTKS atau tidak? Jadi tidak langsung dimasukkan ke DTKS, tetapi maka akan diverifikasi terlebih dahulu oleh desa, kelurahan melalui musyawarah kelurahan ataupun musyawarah desa, untuk memastikan bahwa yang mengusulkan diri untuk masuk ke DTKS ini adalah mereka yang layak untuk masuk DTKS. Jadi memang dari keluarga miskin ataupun rentan miskin. Nah, kemudian nanti setelah itu, setelah dimusyawarahkan dan ditetapkan, maka kemudian data teman-teman akan diinput masuk ke aplikasi 6NG yang ada di desa dan kelurahan. Jadi teman-teman, datanya akan dimasukkan ke situ, mulai dari KK dan lain sebagainya, dimasukkan selengkap-lengkapnya dan sesuai dengan prosedur yang ada di Kementerian Sosial melalui aplikasi 6NG ini. Makanya teman-teman, kalau datang ke desa untuk mengusulkan diri masuk ke DTKS ini, maka teman-teman harus membawa data-data yang valid, data-data yang sudah terupdate dan terbaru, agar kemudian nanti ketika datanya diinput masuk ke 6NG, ya data itu tidak akan bermasalah. Nah, kalau bermasalah otomatis kan akan ditolak masuk ke dalam 6NG. Pasti akan diberikan
informasi bahwa teman-teman harus mengupdate, memperbaiki data yang bermasalah tersebut. Karena nanti kalau misalkan ada data yang bermasalah di kartu keluarga kita, maka kemungkinan besar kita akan sulit untuk masuk DTKS. Nah, kemudian teman-teman sekalian, selanjutnya nanti setelah data diinput di desa, masuk ke 6NG desa, maka kemudian akan diverifikasi oleh dinas sosial di kabupaten masing-masing. Ya, akan diverifikasi oleh dinas sosial kabupaten masing-masing, dan kemudian setelah itu nanti melalui proses verifikasi tersebut, maka kemudian langsung ke pusat dan akan ditetapkan dan dimasukkan ke dalam 6NG ini. Nah, ataupun ke dalam DTKS ini. Makanya teman-teman sekalian, nanti kalau misalkan melakukan pengusulan, betul-betul saya kembali mengingatkan bahwa betul-betul harus data yang valid, dan teman-teman betul-betul adalah orang yang layak masuk DTKS. Jadi orang yang masuk DTKS itu adalah mereka yang memang rentan miskin dan dari keluarga miskin. Jadi kalau misalkan teman-teman adalah orang yang dari keluarga menengah ke atas, maka kemungkinan besar pasti akan ditolak. Nah, teman-teman, selain dari pengusulan melalui desa kelurahan ini ataupun melalui dinas sosial langsung, maka teman-teman sebenarnya juga bisa melakukan pengusulan secara mandiri lewat aplikasi Cek Bansos. Jadi aplikasi Cek Bansos ini adalah aplikasi yang dibuat oleh Kementerian Sosial untuk memudahkan dan membantu masyarakat yang tidak masuk DTKS dan tidak mendapatkan bantuan sosial untuk diusulkan melalui aplikasi ini. Tetapi untuk mendapatkan aplikasi ini, teman-teman harus download di Play Store dan kemudian mendaftar akun. Setelah itu nanti akunnya bisa digunakan kalau sudah diverifikasi ataupun diaktifasi oleh admin dari aplikasi Cek Bansos ini yang berada di Kementerian Sosial. Makanya teman-teman yang punya akun ini bisa dimanfaatkan untuk melakukan pengusulan, untuk melakukan sanggahan terhadap layak atau tidaknya seseorang untuk mendapatkan bantuan sosial. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian, informasi yang saya dapatkan dari beberapa pengalaman-pengalaman saya, dan kemudian semoga informasi ini bisa memberikan gambaran teman-teman tentang bagaimana sebenarnya cara untuk masuk ke DTKS. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan, bisa bertanya di kolom komentar video ini, dan kemudian silahkan ajukan pertanyaan sebanyak-banyaknya agar kemudian kita bisa berinteraksi dan kita bisa berdiskusi di kolom komentar tersebut. Nah, baik teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih yang tetap setia untuk berkunjung ke channel ini, dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman yang lain agar mereka tahu informasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.